Oke, baik. Kita mulai perkuliahan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita masuk dalam materi ataupun kontrak perkuliahan di pertemuan pertama ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan disiapkan. Mungkin Bintang. Baik, sebelum memulai kegiatan pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Baik, berdoa bisa dicukupkan. Baik, kita langsung ke kontrak perkuliahan saja sebelum masuk materi hari pertama ya. Saya coba share screen, nanti dicek apakah sudah masuk, sudah terlihat atau belum. Sudah, Bu. Ya? Sudah terlihat. Ya. Pada perkuliahan kita semester ini, nama kuliahnya adalah kalkulus lanjut, jadi ada mata kuliah prasyarat yang harus Anda lalui sebelumnya, yaitu mata kuliah kalkulus. Sudah belajar semua ya di mata kuliah kalkulus? Semoga ya, semoga bisa melanjutkan di materi kalkulus lanjut. Oke. Sistem perkuliahan kita yang pertama bisa luring, bisa dilakukan luring, bisa dilakukan daring ya, atau biasa disebut dengan sinkronus, asinkronus. Nanti kalau luring berarti kita tatap muka di kelas seperti biasa, atau seperti ini kita bisa online gitu ya, ketika pembelajaran daring. Kemudian model pembelajarannya saya menggunakan project based learning ya, jadi pembelajaran berbasis proyek. Nah, proyek di sini saya masukkan dalam tugas terstruktur. Nanti akan saya informasikan bagaimana tugas terstruktur itu ya. Nah, di dalam tugas terstruktur itu nanti ada di dalamnya ada tugas presentasi ya. Jadi tugas ini bersifat kelompok dan presentasi. Apa yang dipresentasikan nanti saya beri informasinya. Nah, ini yang paling penting di setiap perkuliahan kita. Kita menjunjung tinggi etika dan norma dalam perkuliahan. Ya, yang pertama disiplin dalam kedatangan ya. Jadi kedatangan, kemudian disiplin dalam mengumpulkan tugas, disiplin dalam presentasi dan lain sebagainya. Kemudian komitmen. Nah, kalau Anda sudah berkomitmen di semester ini ya untuk belajar, maka gunakan waktu yang sudah kita pilih ketika RPS itu ya, mata kuliah apa yang kita pilih. Nah, ini kita jalankan komitmen kita belajar dengan sungguh-sungguh. Kemudian belajar dengan tanggung jawab ya, mengerjakan tugas itu salah satu dari tanggung jawab mahasiswa. Kemudian presentasi, kalau nanti ada presentasi itu juga salah satu tanggung jawab dari mahasiswa. Berikutnya sopan santun, ini layak untuk disematkan pada mahasiswa baik secara perkataan maupun perbuatan. Nah, ini ya, salah satunya di komunikasi yang santun saat kegiatan pembelajaran online maupun offline. Saya akan tunjukkan RPS dari mata kuliah kalkulus lanjut ini. Bentuknya Word. Kelihatan? Kelihatan atau Sudah, belum? Bu. Sudah ya? Sudah terlihat, Bu. Ya, mata kuliah ini ada 3 SKS bobotnya ya. Kemudian capaian pembelajaran yang harus diperoleh ya, diharapkan mahasiswa mampu yang pertama ini memahami konsep barisan, deret tak hingga, deret pangkat, deret Taylor, deret Maclaurin, kemudian memahami persamaan parametrik, koordinat polar ya. Kemudian menyelesaikan optimasi fungsi multivariabel menggunakan metode pengali Lagrange, kemudian bisa menghitung integral lipat 2 dan lipat 3, serta menerapkannya pada luas permukaan dan volume. Nah, di sini saya tuliskan deskripsi tiap pertemuan.
Jadi di pertemuan pertama hari ini ya, kontrak perkuliahan dan barisan tak hingga. Nanti akan saya paparkan di pertemuan pertama ya. Nanti baru selanjutnya dipaparkan oleh kelompok masing-masing. Nah, ini sudah ada 16 pertemuan. Nah, kemudian di pertemuan ke-8 ini ada UTS ya. Kemudian di pertemuan ke-16 ini ada UAS ya. Nah, di sini kita lihat waktunya kok 2 kali 50 menit, bukankah ini 3 SKS Bu? Bukankah kalau 3 SKS itu 3 kali 50 menit gitu ya. Nah, sisa waktu 1 kali 50 menitnya di tiap minggu itu akan digunakan belajar mandiri dan mengerjakan tugas mandiri. Jadi di sini selain ada tugas terstruktur, juga ada tugas mandiri. Ya, tujuannya untuk tugas mandiri ini Anda berlatih mengerjakan soal-soal terkait kalkulus lanjut. Setidaknya Anda memiliki keterampilan dalam mengerjakan kalkulus lanjut gitu ya. Nah, materi apa saja yang diberikan di semester ini? Yang pertama ini ya, barisan dan deret tak hingga, kemudian uji konvergensi deret pangkat, deret Taylor, dan deret Maclaurin sampai di integral lipat 2 dan lipat 3, luas permukaan dan volume. Kemudian media pembelajarannya ya seperti biasa, kita menggunakan whiteboard gitu ya, software kalau diperlukan, software GeoGebra, MATLAB, Maple, Python. Buku rujukan, lalu modul atau handout, slide presentasi seperti ini. Nah, sumber rujukan nanti Anda bisa dapatkan di sini, ada 3 sumber rujukan ya. Nanti bisa dicari secara mandiri. Nah, adapun tugas-tugas, nah tadi saya sebutkan, tadi ada 2 tugas, tugas mandiri dan tugas terstruktur. Nah, tugas mandiri ini yang pertama Anda membuat rangkuman materi di setiap minggunya, ya. Jadi waktunya 1 minggu. Jadi setiap pertemuan setelah Anda mendapatkan materi di pertemuan 1 misalnya, maka Anda merangkum, resume ya di buku catatan masing-masing. Kemudian Anda latihan soal. Nah, di buku itu banyak latihan soal. Silahkan Anda gunakan waktunya untuk mengerjakan latihan soal, ya. Kemudian nanti ada proyek terkait dengan beberapa proyek, misalkan ada beberapa kasus gitu ya, kasus di dalam kalkulus lanjut, materi kalkulus lanjut. Nah, ini waktunya selama 2 minggu. Nah, ini akan saya berikan 2 kali dalam 1 semester. Mungkin sebelum UTS 1 dan setelah UTS 1. Gitu ya. Nah, ini agar mahasiswa itu mengetahui untuk apa kita belajar kalkulus lanjut gitu ya. Nah, sekarang masuk ke tugas terstruktur. Saya ini agak cepat, mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa setelah saya saya jelaskan gitu ya, baru saya buka pertanyaan. Tugas terstrukturnya, nah ini presentasi. Jadi nanti Anda membagi kelompok gitu ya, 5-6 per kelompok, kemudian mempelajari topik yang sudah ditentukan, nanti saya tunjukkan di pertemuan kedua materinya apa gitu ya, seperti yang di tabel di atas tadi ya. Kemudian Anda menyusun modul ringkas terkait materi yang Anda jelaskan di kelas, berisi terkait teorinya, kemudian contoh soalnya, kalau ada contoh soal, kemudian ada penyelesaiannya bagaimana gitu ya. Membuat slide presentasi dan dipresentasikan di depan kelas. Nah, tujuannya ini melatih kemampuan mahasiswa dalam memahami konsep matematika. Jadi Anda itu perlu belajar terlebih dahulu secara mandiri. Minimal Anda punya pengalaman bagaimana saya sih belajar mandiri membaca buku sebelum diterangkan oleh dosen gitu ya. Jadi Anda punya pengalaman itu, mencoba untuk menerjemahkan, yang pertama menerjemahkan buku gitu ya, kemudian memahami, memaknai gitu. Kemudian Anda juga bisa berlatih bekerja sama antar satu tim, saling komunikasi bagaimana mendapatkan solusi dari setiap permasalahan-permasalahan yang Anda dapati di
materi yang Anda kaji, gitu ya. Nah, nanti ketika presentasi, mahasiswa yang lain tidak boleh pasif, jadi tetap harus aktif. Ketika teman yang di depan tuh menjelaskan, memberikan soal, jadi yang di belakang, maksudnya mahasiswa yang tidak presentasi gitu ya, itu bisa menjawab soal dari soal-soal yang diberikan oleh presentasi gitu ya. Kemudian topiknya yang dijelaskan di atas tadi itu ya, sampai dengan integral IPA 3 gitu ya. Nah, modulnya di sini sudah ada terkait dengan ringkasan materi gitu ya, slide presentasi, terus kemudian presentasi dilakukan berkelompok. Nah, ini materi-materi yang saya sesuaikan di tiap pertemuan. Yang mana yang harus Anda Anda kaji. Jadi ini pertemuan kedua minggu depan gitu ya. Itu berarti kelompok 1. Kemudian minggu berikutnya kelompok 2 dan seterusnya gitu ya. Silakan dibagi. Kemudian nanti Anda bisa saya berikan RPS ini ya untuk bisa Anda baca. Nah, ini terkait penilaian ada 3 macam aspek penilaian. Yang pertama pengetahuan, keterampilan, dan sikapnya. Nah, ini kriteria dan indikatornya bisa Anda baca di sini. Lalu bobot penilaian. Nah, ini saya tunjukkan bobot penilaiannya ada 5 macam komponen. Yang pertama kehadiran dan partisipasi itu 10%. Tugas mandiri ya yang tadi mingguan itu ya, seperti resume, kemudian soal-soal mingguan gitu ya, itu saya berikan bobot 20%. Terkait tugas terstruktur itu saya berikan bobot 20% yang presentasi tadi. Kemudian nilai UTS-nya 25% dan nilai UAS-nya 25%. Oh ya, saya perlu menjelaskan materi UTS-nya itu berarti di pertemuan 1 sampai pertemuan ke-7. Untuk materi UAS-nya itu dari pertemuan ke-9, jadi setelah UTS, pertemuan ke-9 sampai ke pertemuan 15. Gitu ya. Makanya saya buat bobotnya sama, 25%, 25%. Itu terkait dengan, belum selesai ya, saya tunjukkan lagi di slide presentasi saya. Kelihatan ya slide presentasi saya ya. Oke, ada tugas mandiri yang tadi sudah saya jelaskan, merangkum setiap minggu, mengerjakan soal setiap minggu, gitu ya. Nah, ini proyek tugas terstruktur. Nah, ini keluaran proyeknya berupa modul dan slide presentasi. Nah, penilaian tugas terstrukturnya 20%. Terutama di sini nanti penguasaan materi termasuk di aspek akademik ya, penulisan naskah modul yang rapi dan keaktifan. Sopan santun itu juga masuk dalam penilaian aspek sikap. Nah, sekarang teknisnya. Bagaimana Bu skema modulnya gitu ya? Skema modulnya nanti Anda bisa print, ada 2 macam, print dan cetak, print dan file gitu ya. Kalau file nanti diberi nama seperti ini, kemudian modul gitu ya, terus kemudian nama kelompok 1 misalnya, kemudian offering offering I gitu ya. Kemudian cover, terus diberikan rangkuman materinya, kemudian contoh soalnya minimal 1 soal ya, minimal 1 soal untuk 1 submateri. Jadi kalau ada 3 submateri, berarti ada 3 contoh soal. Kemudian latihan soal. Nah, latihan soal ini minimal diberikan 3 soal. Latihan soal ini itu nanti diberikan untuk mahasiswa yang lain ya, mahasiswa yang duduk gitu ya, yang tidak presentasi, untuk dikerjakan. Kemudian dituliskan juga di modul tersebut itu kunci jawaban dari ketiga soal itu. Jangan lupa diberikan daftar pustaka, kemudian daftar job desk masing-masing kelompok. Jadi misalkan dalam satu kelompok ada 5 orang, si A dia bagian apa, si B dia bagian apa, itu dijelaskan di sana. Ya. Kemudian skema
slide presentasinya itu berupa file ya. Penulisannya seperti itu. PPT, kemudian nama kelompok 1 misalnya, kemudian offering cover, diberikan identitas kelompok, baru diberikan materi dan soal-soal. Nah, ini kalau misalkan ada tugas tambahan, bentuknya file, maka diberikan tugas tambahan gitu ya, nama lengkapnya siapa, offeringnya apa. Ini untuk administrasi saja ya, untuk penulisan saja. Oke, baik. Kapan Bu mengumpulkan tugas atau proyeknya gitu ya? Modul cetak diberikan saat hari presentasi. Misalnya kelompok 1 berarti pertemuan minggu depan gitu ya. Maka mengumpulkan cetak di minggu depan. Nah, saat Anda presentasi itu kan nanti saya coret-coret nih ya. Misalkan ada yang perlu direvisi gitu ya. Maka Anda revisi terlebih dahulu. Kemudian Anda kumpulkan lagi dalam bentuk file maksimal H+7 setelah presentasi. Ya. Kemudian kalau ada tugas tambahan itu maksimal H-1 UAS kalau ada ya nanti. Nanti biasanya ini tugas tambahan ini saya berikan kalau misalkan materinya belum sampai di materi akhir tetapi waktu sudah habis gitu ya. Tapi ini kondisional. Ya, saya kira itu untuk kontrak perkuliahannya. Silahkan jika ada yang mau ditanyakan. Bentar, ini saya tutup dulu. Oke, Bintang. Ada yang ditanyakan? Silakan Bintang. Nah, ini Bu, terkait metode dalam pemilihan kelompok itu bagaimana ya Bu? Apakah boleh memilih sendiri atau dipilihkan oleh Ibu nantinya? Oke. Kalau saya bebas ya, jadi Anda silakan pilih sendiri. Kalau misalkan ada, Bu, nanti tidak adil Bu, yang ini, yang itu gitu misalkan. Nah, silakan dimusyawarahkan secara kekeluargaan gitu ya. Jadi silakan didiskusikan dengan ketua kelas gitu ya. Ya, baik Bu, terima kasih. Oke, baik. Berikutnya kalau ada yang ditanyakan. Ya, silakan. Wahib. Ya baik, terima kasih Bu Rida. Izin bertanya Bu Rida, Ya. terkait dalam 16, tadi kan ada total pertemuannya ada 16 Bu ya. Nah ini dari 16 pertemuan tersebut kita maksimal izin berapa kali dan bagaimana untuk teknis perizinannya? Terima kasih Bu. Oh ya. Saya memberikan izin, misalkan Anda mau alpa nih gitu ya. Anda mau misalkan saya mau pulang kampung gitu ya. Nah, saya membolehkan Anda untuk tidak hadir di perkuliahan itu 2 kali saja dalam 1 semester ya. Kalau lebih dari itu maka nanti Anda harus menemui saya dulu ya untuk bisa mengikuti UTS atau UAS. Jadi gitu ya. Jadi tolong diingat-ingat betul, saya ini sangat sangat saklek kalau masalah kehadiran. Jadi kalau misalkan lebih dari 2 pertemuan Anda tidak masuk, walaupun toh itu sakit ya, tapi tetap harus menemui saya apakah Anda perlu masuk UTS ataupun UAS gitu ya. Jadi kalau misalkan sakit kan ada surat keterangan dokter kan gitu ya. Jadi perlu saya pertimbangkan Anda bisa mengikuti UTS atau UAS gitu. Begitu Wahib? Oke, baik, cukup Bu Rida, terima kasih. Baik. Oke, ada yang tanyakan lagi? Kalau tidak ada kita lanjut ya ke materi. Oke ya. Saya masuk ke slide materi. Sudah terlihat belum? Sudah Bu. Oke. Baik. Materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu sebelum kita masuk materi, kita harus tahu dulu manfaat kita masuk ke jurusan matematika itu apa gitu ya. Jadi
setidaknya kita punya motivasi. Kenapa kita harus belajar di Departemen Matematika? Kenapa belajar di jurusan matematika? Nah, di sini saya perlu tunjukkan pada prinsipnya matematika itu adalah ilmu pokok di kehidupan kita sehari-hari, ya. Apapun itu, kita mau belajar ekonomi gitu ya, itu butuh matematika. Kita belajar kedokteran, itu juga butuh matematika. Kemudian kita belajar biologi, itu kita juga butuh matematika. Ya. Nah, coba kita saya begini. Kalau saya di penelitian saya yang terakhir itu saya menganalisis suatu populasi gitu ya. Populasi mana yang suatu hari nanti, jadi kita bisa memprediksi populasi A dan populasi B yang saling berinteraksi. Kemudian populasi mana yang suatu hari nanti bisa punah gitu. Nah, apakah populasi A atau populasi B atau kedua-duanya gitu. Yang kita harapkan kedua populasi itu saling saling eksis atau ada gitu ya. Kedua-duanya ada agar bisa dinikmati oleh anak keturunan kita nanti kan gitu. Nah, itu kita bisa analisis dengan menggunakan matematika. Nah, yang pertama, secara akademik ya, dengan kita belajar matematika, kita itu bisa berpikir logis, ya, logis. Jadi kalau perempuan itu kan biasanya perasaan banget. Nah, ini kita bisa berpikir secara logis, analitis, dan sistematis. Jadi cepet gimana ya caranya? Nah, itu orang matematik gitu. Nah, itu sistematis. Bisa menganalisis kalau ada grafik yang seperti ini gitu. Ini kita bacanya bagaimana? Membaca grafik ini tuh bagaimana? Nah, itu ilmu pokoknya di matematika gitu ya. Kemudian mampu memahami konsep abstrak. Nah, Anda kan sudah belajar abstrak, misalkan grup, ring gitu ya. Nah, itu sesuatu yang abstrak yang orang lain itu belum mengerti bagaimana itu cara mendeskripsikan ilmu abstrak itu nggak ngerti gitu ya. Nah, kita itu ada basic di sana. Kemudian, nah ini yang berikutnya adalah menjadi pondasi bagi ilmu lain. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, saya ini sekarang matematika terapan bisa bersinergi ya dengan biologi, ya dengan biologi. Kemudian bisa bersinergi lagi dengan petani, gitu ya. Loh kok bisa? Apa hubungannya Bu petani? Nah, kita bisa memodelkan misalkan hama dengan padi. Nah, itu kan saling berhubungan mereka, hama dan padi. Nah, itu kita modelkan dan bagaimana caranya menekan agar hama itu sedikit gitu ya. Jadi agar padinya itu bisa banyak tumbuhnya tanpa gangguan dari hama gitu ya. Kemudian fisika. Nah, pendulum kayak gitu. Sesuatu yang diam itu kan bisa dikerjakan dengan matematika. Komputer, kok bisa lah Anda belajar coding, belajar data analis itu kan Anda harus belajar logika matematika. Oke, berikutnya aspek profesional ya. Prospek kerjanya luas, ya kan? Kenapa? Karena Anda bisa ditaruh di industri, bisa di pendidikan bisa gitu ya. Kemudian di ekonomi, di keuangan juga bisa. Enaknya begitu. Itu kalau matematika. Kemudian nah ini teknologi juga bisa, di statistik juga bisa, di riset dan lain sebagainya. Itu secara profesional sangat dibutuhkan. Perbankan juga membutuhkan orang matematik. Ya, kemudian untuk pengembangan diri ini jelas membentuk sikap yang sabar dan teliti. Ya, gimana nggak sabar? Kita bisa mengerjakan itu kadang sampai nggak ngerti jawabannya, sampai ke bawah tidur, ke bawah mimpi. Nah itu ya, itu tuh masuk ke dalam jati diri seorang matematikawan gitu ya. Itu wis biasa lah kalau misalkan nggak bisa menyelesaikan masalah itu sampai ke bawah mimpi. Nah itu wis biasa. Ya. Terus kemudian melatih ketelitian ya. Terus kemudian terlatih menghadapi tantangan yang sulit. Oke, kita lanjut. Itu manfaat dari Departemen Matematika. Lalu, apa sih manfaat kuliah dari kalkulus lanjut ini gitu ya? Jadi, kita kan belajar kalkulus lanjut itu kan ada banyak macam materi di sana. Kita mulai dari barisan dulu. Kita bisa menganalisis bilangan yang dibariskan, ya, itu namanya barisan. Kemudian yang dijumlahkan, jadi barisan yang dijumlahkan.
kemudian memiliki sifat kekonvergenan atau tidak. Bagaimana? Barisan angka-angka itu apakah dia konvergen? Nah, nanti akan saya jelaskan. Kenapa konvergen? Nah, itu kita bisa analisis. Nanti suatu hari nanti dia akan menuju ke misalkan ke 1 gitu ya. Nah, ini orang matematik bisa, atau dengan kalkulus lanjut kita bisa memprediksi kekonvergenannya dia mau kemana gitu ya. Lalu dengan materi integral lipat. Nah, dan fungsi multivariabel ini dapat membantu memodelkan masalahnya yang nyata. Misalnya kita bisa mengetahui benda ya, benda pejal gitu ya, benda 3 dimensi yang bentuknya itu beraturan. Yang bentuknya tidak beraturan. Jadi kita bisa memang hitung volume ini berapa sih. Nah, itu kita bisa menghitung dengan menggunakan integral lipat 2 dan 3 gitu ya. Kemudian untuk materi koordinat polar. Nah, kalau Anda tahu di sistem penerbangan, pilot itu di depannya kan itu ada navigasi. Navigasi itu bentuknya koordinat-koordinat yang melingkar-lingkar. Nah, itu menggunakan koordinat polar. Dia bentuknya ada semacam sudutnya gitu ya. Nah, itu belajar dari mana? Dari kalkulus lanjut. Lalu ada materi fungsi multivariabel dan integral lipat, itu untuk membantu memahami multiparameter dalam data science atau optimasi. Nah, coba kita masuk saja ke materi yang pertama, yaitu barisan tak hingga. Ya, sebuah barisan, misalkan di sini barisannya A1, A2, A3, A4. A1 ini kita tunjukkan sebagai suku pertama, ini suku kedua, suku ketiga, sampai suku keempat. Ya, adalah susunan bilangan real yang terurut. Jadi A1 ini harus bilangan real, A2 bilangan real ya. Dengan indeks berupa bilangan bulat. Indeks itu mana? Indeks itu kan ini ya. Nah, ini bilangan bulat 1, 2, 3, 4. Ya. Jadi ini adalah suatu barisan. Kemudian barisan tak hingga atau infinite sequence itu adalah fungsi yang domainnya adalah himpunan bilangan bulat tak negatif dan range-nya adalah himpunan bilangan real. Coba sekarang Bu, ini kan barisan. Apa hubungannya Bu sama fungsi? Fungsi kan ada domain, ada range, gitu ya. Tetapi ini kan barisan. Mana domainnya Bu? Gitu ya. Domainnya itu adalah yang indeks ini. Ini domainnya. Range-nya adalah A1 ini. Jadi 1, 2, 3, 4 ini merupakan domainnya. Kemudian A1-nya, bilangan yang A1-nya ini merupakan range-nya. Itu ya. Nah, domainnya berupa bilangan bulat tak negatif. Oke, sekarang kita tunjukkan barisan tak hingga seperti ini. Ini bisa dinotasikan dengan kurung kurawal ini ya, AN, di mana N mulai dari 1 sampai tak hingga. Atau cukup dituliskan dengan ini saja, kurung kurawal AN, gitu ya. Contoh lain. Misalkan suku pertamanya B0, kemudian B1, kemudian B2. Lihat. B0, sebentar. Nah ini, maka kita bisa tuliskan seperti ini, atau cukup kurung kurawal BN, gitu ya. Ini juga sama, kita bisa tuliskan, nah ini karena suku pertamanya indeksnya ini mulai 8, maka di sini 8. Kalau ini tadi mulai 0, maka di sini N-nya 0 sampai tak hingga, itu ya cara penulisannya. Oke, kita lanjut rumus barisan. Rumus barisan ini ada 2 macam cara. Yang pertama adalah rumus eksplisit, yang kedua adalah rumus rekursif. Kita lihat misalkan di sini rumus eksplisitnya. Yang kita lihat dulu rumus eksplisitnya dulu ya. Bentar. Nah, di sini kita tunjukkan, sini. Nah, ini 1 ini kan suku pertama. Maka N-nya sama dengan 1, itu suku pertamanya 1. N sama dengan 2, suku keduanya 4. Kan gitu ya.
N sama dengan 3, suku ke 3-nya 7. Kemudian N sama dengan 4, itu suku keempatnya 10. Nah, bagaimana cara menghubungkan antara ini dengan ini? Itu berlaku untuk semuanya sampai sini. Gitu. Nah, kita punya rumus eksplisit. Eksplisitnya berarti AN sama dengan 3N min 2. N-nya berlaku untuk semua sampai tak hingga. Ya. Jadi mulainya dari, karena di sini N sama dengan N lebih besar dari sama dengan 1, maka kita mulai dari 1. Ya kan? Kita coba masukkan sih. 3 kali 1 min 2 sama dengan 1. Maka suku pertamanya 1. Sama di sini. Kemudian kalau N-nya 2, A2, maka 3 kali 2 min 2. Dia 4. Nah, ini ketemu di sini. Dan seterusnya. Nah, mencari hubungannya yang dari sini ke sini, nah ini perlu dicoba-coba, perlu dipelajari. Ya. Nah, ini namanya rumus eksplisit. Sekarang kita masuk ke rumus rekursif. Rumus rekursif itu rumus yang dipengaruhi oleh suku sebelumnya. Jadi ini sebenarnya ini rumus umumnya, rumus umum rekursif, tetapi dipengaruhi oleh A1. A1 sama dengan 1. Maka suku berikutnya berarti kan A2 gitu ya. A2, A3, A4 itu rumusnya kayak gini. A2 berarti sama dengan AN-1, berarti A1 ya. Berarti A1 plus 3. A1-nya berapa? A1-nya 1. Ya, berarti 1 plus 3 sama dengan 4. Ya kan? Berarti sama. Ininya 1, ininya 4. Suku pertamanya 1, suku keduanya 4. Kalau ininya 3, kita masukkan suku ketiga, maka A2 plus 3. A2-nya berapa? A2 kita dapatkan tadi 4. 4 plus 3, 7. Nah, ketemu di sini 7. Oke, jadi perbedaannya untuk rumus eksplisit dan rumus rekursif seperti itu. Ya. Oke, sebelum ke contoh, ada yang ditanyakan mungkin? Sebelum ke contoh. Siapa? Silakan. Bentar, saya harus stop sharing biar tahu. Eca. Oh, Wahib, boleh. Ya, saya mau tanya ini Bu, saya sempat bingung ya sejak semester kemarin juga. Ini untuk perbedaan bilangan bulat tak negatif dengan bilangan bulat positif, Bu. Nah, itu gimana ya penjelasan mudahnya gitu, Bu? Ya. Oke, bilangan bulat tak negatif itu kan berarti bilangan positif. Lalu apa bedanya sama bilangan positif, Bu? Gitu. Kenapa kok kita nggak menyebutkan bilangan positif aja kan gitu ya? Karena kalau bilangan positif itu kan mulainya dari setelah 0. Kalau bulat berarti 1. Ya. Berarti 1 adalah bilangan positif pertama. Lalu bilangan tak negatif berarti 0 masuk. 0 kan bukan bilangan positif, bukan bilangan negatif. Nah, makanya 0 itu bisa masuk ke bilangan, yaitu yang masuk tak negatif itu. Bisa dipahami ya? Jadi bilangan tak negatif itu 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Itu. Bedanya di sana. Tapi kalau bilangan positif, ya 1, 2, 3, 4, 5. Gitu. Oh, iya. Terima kasih, Bu. Saya lupa kalau ada 0, Bu. Ya. Terima kasih, Bu Krida. Ya. Oke, selanjutnya. Ada yang ditanyakan atau cukup? Saya izin bertanya, Bu. Oh ya, Eca, silakan. Untuk ini, Bu, apakah konvergen itu barisan tak hingganya selalu menuju ke 1 dan 0 ya, Bu? Saya masih bingung terkait hal tersebut. Oke, untuk kekonvergenan nanti
saya coba jelaskan setelah ini mungkin ya aja ya. Nanti akan menuju ke 0 atau ke 1 atau ada bilangan lain gitu ya. Oke, saya akan tunjukkan setelah contoh mungkin ya. Bentar. Saya coba share screen lagi ya untuk mempersingkat waktu. Oke. Nah, ini untuk contoh lainnya di sini untuk n sama dengan 1 ya. Kita masukkan 1 di sini. Untuk suku pertama yang seperti yang saya jelaskan tadi, maka suku pertama itu adalah A1 sama dengan 1 min 1 per 1 kita masukkan, gitu ya, hasilnya 0, dan seterusnya. Maka ini adalah barisan pertama adalah 0, kemudian suku keduanya setengah, suku ketiganya 2/3, dan seterusnya. Gitu ya, jadi kita tinggal masukkan saja. Ya, seperti itu barisannya. Nah, kemudian ini Anda coba cari suku-suku dari barisan itu ya. Seperti yang saya tunjukkan di contoh sebelumnya ini, silakan dicari yang sudah selesai bisa langsung menjawab dan share screen. Ya. Nggak usah lama-lama, mungkin kalau yang sudah selesai langsung saja boleh. Yang sudah siap boleh langsung coba share screen. Saya sudah, Bu. Ya, silakan saya coba stop share dulu. Ya, Silakan, Wahib. baik, sebentar, Bu. Sebentar, Bu, masih agak nge-lag laptop saya. Ya, enggak apa-apa. Oke. Apa sudah terlihat? Belum. Nah, ini mulai. Ya. Silakan dijelaskan, Wahib. Nah, izin menjawab untuk yang nomor 1, Bu. Jadi Ya. di soalnya kan BN sama dengan 1 plus kurung buka min 1 kurung tutup pangkat N per N. Nah, untuk N-nya sendiri diberi batasan yaitu N lebih dari sama dengan 1. Jadi untuk N yang ada dalam fungsi tersebut kita ganti dengan N mulai dari 1. Misalnya yang pertama adalah N sama dengan 1. N-nya kita ganti 1, berarti 1 plus kurung buka min 1 kurung tutup 1 sama dengan per 1 sama dengan 1 min 1, jadi hasilnya 0. Kita hitung sampai
misalnya yang keempat, berarti N-nya kita ganti 4, berarti 1 plus kurung buka min 1 kurung tutup pangkat 4, karena tadi N-nya 4, lalu per 4 juga karena tadi N-nya 4, maka sama dengan 1 plus 1 per 4, jadi hasilnya 5 per 4. Di sini saya cuma mencoba sampai 4 Bu, dan hasilnya adalah 0,3 per 2, 2 per 3, 5 per 4, dan seterusnya. Begitu. Ya, oke. Baik, cukup bagus, Fahib. Terima kasih. Ya, jawabannya betul ya. Jadi, kalau Anda mengambil 4N pertama, maka barisannya 0, 3 per 2, 2 per 3, 5 per 4, dan seterusnya gitu ya. Oke, lanjut yang nomor 2 mungkin, atau yang nomor 3, silakan. Saya sudah nomor 2. Iya, silakan Bintang. Saya screen sebentar. Ya, udah masuk. Silakan. Terlihat. Oke, baik. Di sini untuk nomor 2 itu kan C dengan rumus CN sama dengan min 1 pangkat N plus 1 per N, di mana N lebih dari sama dengan 1. Nah, di sini untuk N-nya itu bilangan bulat positif yang dimulai dari 1. Nah, di sini langsung kita substitusi aja untuk N-nya. Di sini saya coba sampai N sama dengan 5. Jadi seperti contoh, N sama dengan 1, kita masukkan ke dalam rumus, min 1 pangkat N, itu N-nya kita masukkan aja 1, plus 1 per N, kita masukkan saja 1, sama dengan min 1 plus 1, itu sama dengan 0. Nah, di sini saya coba sampai N sama dengan 5, untuk N sama dengan 1 hasilnya 0, untuk N sama dengan 2 hasilnya 3 per 2, untuk N sama dengan 3 hasilnya min 2 per 3, untuk N sama dengan 4 hasilnya 5 per 4, untuk N sama dengan 5 hasilnya min 4 per 5. Ya, oke, baik. Oke, bagus. Sampai 5 suku pertama. Iya. Ya. Selanjutnya soal nomor 3. Saya mau coba yang nomor 3, Bu. Oh ya, silakan. Izin share screen ya. Ya. Apakah sudah terlihat, Bu? Ya, sudah. Silakan. Baik, untuk yang nomor 3 itu soalnya DN sama dengan 0,1, di mana N itu lebih besar sama dengan 1, yang artinya N tersebut bilangan positif yang lebih besar sama dengan 1. Nah, ini saya mulai dengan mencoba dari N-nya yaitu 1 sampai 3, dan saya peroleh bilangannya 1 DA-nya 0,1, 2 DA-nya 0,1, begitupun 3 DA-nya 0,1. Jadi bilangannya 0,1, 0,1, 0,1 Ya. sampai selanjutnya tetap 0,1. Ya, karena tidak ada hubungan dengan N itu ya. Jadi N berapapun itu hasilnya sama konstan 0,1. Oke, bagus. Saya lanjutkan untuk kekonvergenan kalau begitu ya. Nah, ini tadi belum kelihatan ya. Saya share screen lagi. Nah, kelihatan ya. Nah, ini tadi hasilnya ya. Seperti yang Anda kerjakan tadi, BN, JN, DN. Nah, untuk yang DN di sini menarik. Hasilnya konstan 0,1, 0,1 berapapun N-nya. Ya. Untuk yang CN, kita lihat di sini kan min 1 pangkat N. Berarti kalau pangkatnya genap, dia positif. Kalau pangkatnya ganjil, dia negatif. Maka di sini kan positif. Di sini suku ketiganya negatif. Suku keempatnya positif, suku kelimanya negatif. Gitu ya. Jadi kalau 7 berarti kan nanti negatif. 9 negatif. Kalau 10 berarti positif. Gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke konvergenan.
Kita lihat tadi kan ada 4 soal, contoh soal yang pertama yang AN, kemudian yang 3 soal tadi yang Anda kerjakan tadi. Kita lihat untuk yang AN, suku pertama kan 0 ya. Suku pertama 0, coba kita masukkan ke garis bilangan di sini. Nah, ini A1, 0. Kemudian A2 setengah, ya. A3 di sini, kemudian A4 dan seterusnya. Artinya, ini nilainya mendekati 1. Kalau nilainya mendekati 1, berarti dia konvergen ke 1. Ya, jadi barisan ini barisan yang konvergen ke 1. Kalau nggak percaya, silakan Anda buat N-nya 100 gitu ya. 100, maka dia nggak akan lebih dari 1. Ya, nanti membuktikannya ada cara untuk membuktikan bagaimana dia tahu dia akan konvergen ke 1 nilai gitu ya. Lanjut untuk yang B, yang BN. Nah, suku pertama 0, ya di sini suku pertama 0, suku kedua dia loncat ke kanan, ya. Suku ketiga dia loncat ke kiri, suku keempat ke kanan lagi, ke kiri lagi. Jadi kalau yang genap itu tadi ke kanan, tapi semakin lama semakin mendekat, gitu ya, mendekat ke 1. Nah yang kiri juga sama, ya dari ganjil sini 1, 3, 5, berarti nanti B7, B9, nah itu tapi mendekat ke 1. Ini juga namanya konvergen. Dia konvergen ke 1. Ya. Lanjut. Untuk yang CN di sini. Ya, suku pertama di sini 0. Suku kedua dia di kanan. Suku ketiga dia di kiri. Suku keempat dia di kanan lagi. Suku kelima ke kiri, tapi semakin menjauh. Kok nggak tambah deket ya? Kok tambah jauh? Nah, ini namanya tidak konvergen atau dinamakan divergen. Ya, saya ulangi, kalau yang ini dia konvergen, kalau yang ini dia konvergen, ini divergen. Ya, kenapa? Karena tidak beraturan. Kok ini semakin ke kiri, ini juga semakin ke kiri, gitu ya. Kan kita nggak tahu nanti dia menuju ke titik berapa. Gitu. Nah, sedangkan untuk yang DN ini tidak digambarkan. DN dengan N berapapun dia menuju 0,1. Berarti dia konvergen atau divergen? Dia konvergen ke 0,1. Ini juga konvergen, gitu ya. Jadi bisa dibayangkan apa bedanya konvergen dan divergen. Lalu tadi ada pertanyaan, Bu, apakah konvergen itu selalu ke 0 atau ke 1 gitu ya? Tidak selalu ke 1 ataupun tidak selalu ke 0. Kebetulan untuk yang AN ini ke 1, BN ini ke 1 gitu ya. Tapi ini ke 0,1. Ini ya konvergen juga gitu ya. Nggak harus ke 1. Jadi ke 1 nilai tertentu, misalkan 100 ke 200. Nah, kita lihat di definisi kekonvergenan berikut ini ya. Jadi barisan AN dikatakan konvergen ke L. L ini adalah bilangan tertentu tadi, misalkan konvergen ke 1, berarti ke 1 gitu ya. Kalau konvergen ke 2, berarti dia konvergen ke L-nya diganti 2 gitu ya. Nah, ini berlaku limit N menuju tak hingga AN ini barisan menggunakan rumus eksplisit ya, sama dengan L. L tadi apa? Konvergen ke 1 misalkan, atau konvergen ke 2 misalkan. Nah, ini dituliskan seperti ini. Jadi Anda pengen tahu dia ini konvergen atau divergen ya. Nah, itu pakai limit aja. Pakai limit N menuju tak hingga. Ya. Lalu di sini jika setiap epsilon terdapat bilangan positif N, ya, N lebih besar dari N besar. N ini adalah indeksnya AN lebih besar dari N bilangan asli, gitu ya. Bilangan positif, ya, bilangan positif. Nah, artinya jarak antara AN dengan L itu sebesar epsilon, kurang dari epsilon. Gitu ya. Ini maksud kalimat ini tuh jaraknya kurang dari epsilon. Artinya apa? Artinya kecil banget gitu ya. Oke. Berikut adalah teorema ketika kita mau mengerjakan kekonvergenan menggunakan limit ya. Jadi limit N menuju tak hingga sama dengan K, ini sama dengan K. Nah, ini sudah ada sebenarnya di kalkulus 1. Ya, jadi berlaku perkalian limit seperti ini, plus minus limit. Kemudian kalau ada konstantanya keluar gitu ya. Ini sudah ada pelajari sebelumnya di kalkulus 1. Oke, saya berikan contoh. Tentukan limit
N menuju tak hingga ini ya, 3N kuadrat ini per ya, per 7N kuadrat plus 1. Nah, ini Anda bisa gunakan Anda ini bisa menggunakan rumus yang ada di sifat-sifat dari teorema A ini. Ya. Nah, ingat ini limit N menuju tak hingga. Kalau kita masukkan tak hingga di sini, maka hasilnya tak hingga per tak hingga, artinya tak tentu kan. Nah, maka kita bisa bagi dengan N pangkat tertinggi. Ya, masih ingat? Maka ini kita bagi dengan N pangkat tertinggi, 3N kuadrat dibagi N kuadrat, gitu ya, sama dengan 3. Ini juga, kalau yang bawah, ini kita bisa ubah dengan sifat yang nomor 5 di sini. Ya. Sehingga didapatkan limitnya adalah 3/7. Maka barisan ini per ya, jangan lupa ini per, ini menuju ke 3/7. Nah, ada satu soal lagi, apakah barisan ln N per E pangkat N merupakan barisan yang konvergen? Nah, kita menggunakan dalil L'Hopital ya, ini harusnya L'Hopital. Kenapa? Kok nggak dibagi dengan pangkat N tertinggi, Bu? Ini nggak bisa. Ya, kenapa? Karena di sini ln ya, ln N, di sini E pangkat N. Berikutnya, Bu, ini kenapa harus diubah ke X? Ini kita harus ubah ke X, kenapa? Karena ini harus kita ubah menjadi fungsi. Sajane sama saja, ini kita bisa pakai N gitu ya. Tapi seolah-olah N ini bukan fungsi gitu. Tapi yang sebagai fungsi di sini X. Maka kita bisa ubah di sini X gitu ya. Maka kita ubah ke dalam bentuk fungsi. Ln X per E pangkat X. Ingat, dalil L'Hopital ini atas diturunkan, bawah diturunkan. Ini tipe ya, ini harusnya X, ini juga X ya. M di sini harusnya X. Oke, ln X diturunkan jadi super X. E pangkat X diturunkan jadi E pangkat X tetap ya. Nah, ini bisa kita ubah jadi super X adalah 1/X E pangkat X. Coba kita masukkan X-nya tak hingga ini ya. Satu yang dibagi dengan banyaknya gitu ya, maka dia mendekati 0. Sehingga barisan ini dia menuju ke 0. Oke. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Baik. Kalau demikian, ini tugas mandiri untuk hari ini. Silakan dikerjakan, untuk minggu depan dikumpulkan. Oke, silakan di-capture, dikerjakan, dan minggu depan dikumpulkan. Ini mencari kekonvergenan menggunakan limit tadi ya. Kalau tidak bisa dibagi dengan pangkat tertinggi, maka menggunakan dalil L'Hopital. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya kira cukup perkuliahan kita hari ini. Ya, saya kira cukup ya. Baik, kita tutup perkuliahan kita hari ini dengan doa. Silakan disiapkan berdoa lagi, Bintang. Baik, sebelum mengakhiri perkuliahan pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Oke, berdoa dicukupkan. Saya cukupkan kuliah kita hari ini. Saya mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.